Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah kita saat ini dalam kajian tarikh al-khulafa'ir rasyidin, sejarah khulafa'ir rasyidin, dan kita sampai ceritanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu hijrah bersama Nabi kita Muhammad SAW ke kota Madinah. Taib, kita sampai ke cerita Abu Bakar bersama Nabi SAW di Gua Thur. Di Gua Thur kita terakhir sudah bahas bagaimana Abu Bakar itu disengat oleh hewan yang berbisa dan ternyata disembuhi dengan sebab ludah Nabi kita Muhammad SAW. Taib, kita lanjutkan ceritanya. Anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah itu sering datang ke Gua Thur menjumpai Rasulullah SAW dan ayahnya, bapaknya Abu Bakar, dan tidur di malam hari bersama Rasulullah SAW dan juga bapaknya. Sampai kapan? Sampai sebelum subuh. Sebelum subuh balik lagi Abdullah bin Abi Bakar. Taib. Tapi tetap yang namanya di malam itu Abdullah ibn Abi Bakar itu di Mekah. Seakan-akan Abdullah bin Abi Bakar itu tidur di kota Mekah, padahal enggak. Aslinya tidurnya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abi Bakar? Mendengarkan apa yang diceritakan atau apa yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy. Memperhatikan apa kondisi di Mekah, apa rencana mereka dan sebagainya. Jadi dicari infonya oleh Abdullah bin Abi Bakar. Dan ternyata Pak, Masya Allah, berani Abdullah bin Abi Bakar dan tidak ada masalah, padahal ancamannya sebenarnya seperti itu bahaya. Tapi Abdullah bin Abi Bakar tidak ada masalah. Beliau berusaha untuk mendengarkan info yang terbaru dan itu akan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, teruslah seperti itu kondisi Abdullah bin Abi Bakar, tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, adapun budaknya Abu Bakar bernama Amir ibn Fuhairah itu juga datang di malam hari. Bawa apa? Susu dari kambing yang digembalakan oleh Amir ibn Fuhairah. Jadi ini Amir ibn Fuhairah ini budaknya siapa? Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa yang dibawa susu? Karena ada keutamaan susu, apalagi susu kambing. Kalau bisa susu kambing itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada satupun minuman yang bisa menghilangkan haus dan rasa lapar kecuali apa? Susu. Ini hadis Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita lapar minumnya apa? Susu. Kalau seandainya kita ini haus minumnya juga apa? Susu. Dan itu bisa. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu kebiasaan orang-orang zaman dahulu. Dan mana lebih sehat, susu kambing atau susu sapi? Jawabannya susu kambing, lebih berkah. Dagingnya juga sama. Daging sapi atau daging kambing? Kambing. Lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih kepada salah seorang sahabiat, beliau mengatakan, "Ya ummahani ittakhidhi ghadaman." Wahai Ummu Hani, peliharalah apa? Kambing. Karena kambing itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita saat ini itu ditanam sugesti. Kalau makan kambing akan apa? Kolesterol. Terus ditakuti, akhirnya makan sapi. Padahal sebenarnya yang bisa untuk mengundang kolesterol bukan kambing tapi apa? Sapi. Tapi itu ditakut-takuti selalu, nggak tahu kenapa. Padahal makanya ketika ikhwah itu tahu, ada salah satu ikhwan cerita, ana selalu menghindari kambing, tapi ketika ana tahu itu keberkahan ada di kambing, ana makan kambing ternyata cuma sugesti saja. Setiap makan kambing takutnya sakit, takutnya apa, langsung lusut dan sebagainya. Memang Pak, sugesti ini bahaya. Banyak sekali orang sembuh dari penyakit sebabnya apa? Sugesti. Dan banyak orang susah sembuh dari penyakit gara-gara apa? Sugesti. Bahkan ada yang meninggal sebabnya apa? Sugesti.
Sakit dia demam, sugesti dia nampaknya bakal mati, bakal mati, bakal mati. Padahal Nabi doakan, insya Allah sembuh, la ba'sa tahurun, insya Allah enggak apa-apa. Penyakit ini insya Allah akan menjadi pensuci dari dosa-dosa engkau, dan insya Allah akan menjadi apa? Pensuci dari penyakit-penyakit engkau, akan sembuh insya Allah. Orang tua ini mengatakan, la human tafur, ini demam yang sangat tinggi, ala syekhin kabir, untuk orang yang sudah tua renta, tuziruhul kubur, yang demam ini siap membawa saya ke kuburan. Sugesti. Apa kata Nabi SAW? Idan fana'am, kalau gitu iya. Enggak lama Nabi keluar langsung apa? Meninggal. Sugesti. Makanya Pak di sini yang namanya kambing itu usahakan kita pelihara. Kalau bisa kita banyak makan kambing, dan itu insya Allah subhanahu wa ta'ala Allah berkahi. Kalau duitnya ada, aman katik fulus, makan tempe baik. Kalau seandainya Bang nggak ada fulusnya, tapi kalau ada fulusnya makanlah kambing, makan kambing. Dan wallahu a'lam Pak, antara domba sama kambing itu lebih enak daging domba. Lebih enak daging apa? Domba. Lebih, dia tuh lebih lembut, dan kalau bahasa kita sekarang tuh lebih juicy gitu loh. Lebih apa ya? Ya yang jelas nggak kering dia. Itu tapi jarang di sini tuh orang makan domba tuh jarang. Tapi sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW itu meliharanya bukan kambing, tapi apa? Domba. Dan Nabi Ibrahim digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail dengan apa? Domba, bidzabahin adzim, bukan kambing. Tapi apa? Domba. Tapi kambing wala domba itu memiliki hukum yang sama, antum silahkan pilih yang antum mau. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kondisi itu terus terulang selama 3 hari. Nah, di hari ketiga, Abdullah ibn Uraikid yang tahu jalan, yang pemandu jalan untuk Nabi kita Muhammad SAW bersama Abu Bakar, bawa 2 tunggangan Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW. Itu kondisinya hari yang ketiga, berangkat untuk ke kota apa? Madinah. Nah, Asma bintu Abi Bakar itu membawa makanan. Jadi ada anaknya Abu Bakar yang sudah beriman, tapi ada yang masih kafir. Siapa yang masih kafir nanti akan Anda sebutkan. Dia jumpa sama bapaknya Abu Bakar, tapi dia nggak mau membunuh Abu Bakar. Tapi sebaliknya Abu Bakar itu kalau jumpa depan Abu Bakar yang namanya Abdurrahman. Satu Abdullah tadi, satu lagi apa? Abdurrahman. Kalau ada nih Abdurrahman depan matanya Abu Bakar, dibunuh sama Abu Bakar, dicari sama Abu Bakar. Itu cerita akan kita sebutkan insyaallah subhanahu wa taala. Baik, jadi Asma bintu Abi Bakar itu bawa makanan untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk Abu Bakar. Baik, berangkatlah mereka ke kota Madinah. Dan juga bersama budaknya Abu Bakar tadi, Amir ibn Fuhairah. Berangkat ke kota Madinah. Sesampailah mereka ini di kota Madinah, pertama kali yang terjadi adalah bahwasanya Abu Bakar langsung demam. Langsung apa? Demam. Pak, memang coba antum umrah. Antum umrah antara Mekah sama Madinah, mana yang lebih sulit? Madinah. Langsung bibir tuh pecah-pecah. Di Mekah tuh biasa-biasa aja gitu ya, ada ndak pecah-pecah, ndak apa. Dan jamaah itu ketika berangkatlah ke kota Mekah pertama kali, selesai umroh, kalau umroh kan capek dan sebagainya, ke Madinah ini akhir semisal rute akhir, cuma untuk jalan-jalan dan sebagainya, ngunjungi Masjid Nabawi dan sebagainya. Hari pertama anak nanya, gimana jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kondisi sehat? Kami agak pilek Ustaz. Pileknya kapan? Madinah. Ini terjadi. Kondisi Abu Bakar sama Rasulullah SAW sehat-sehat ketika berangkat yang sulit, tapi nyampe ke kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah ternyata sakit. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha nanya ke kondisi Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi. Setiap orang akan terbangun di pagi hari bersama keluarganya. Wal mautu adna min syiraki na'lihi. Tapi ingat, kematian lebih dekat daripada tali sendal kita. Maksudnya Abu Bakar ini berusaha untuk apa? Melawan penyakitnya, sakit demam. Tapi ingat Pak, yang namanya penyakit itu mengingatkan kita akan kematian. Mengingatkan kita akan apa? Kematian. Jadi jangan terlalu aman dari apa? Kondisi kematian. Itu yang diucapkan oleh Abu Bakar. Taib, wallahu a'lam bishawab. Kenapa Abu Bakar ketika nyampe ke kota Madinah pertama kali langsung sakit? Memang cuaca di Madinah itu ekstrim. Bahkan Nabi SAW sendiri yang menyatakan itu. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La yasbir ala la'wa'il madinati wa shiddatiha ahadun min ummati. Tidaklah ada seseorang dari umatku yang bersabar atas kondisi cuaca kota Madinah.
illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, kecuali saya pasti akan menjadi pemberi syafaat bagi dia pada hari kiamat. Karena harus sabar, Pak. Ana punya kakak kelas, Ustaz Fauzi Rifaldi namanya, yang sekarang itu punya akun Instagram Suara Madinah. Ana nih, Ustaz, antum kan udah tamat nih S2, antum mau lanjut pulang ke Indonesia atau ke Madinah? Ana berharap mati di kota Madinah. Ana berharap kalau ana bisa, ana akan terus di kota Madinah. Loh, antum kan gimana kondisi visanya? Gimana kondisinya? Enggak apa-apa. Ana seandainya ini habis visanya, ana keluar balik lagi masuk. Jadi kunjungan visa ziarah saja, kata dia. Ana berusaha, yang penting ana berharap ana mati di kota Madinah. Karena keutamaan kota apa? Madinah. Oh Allah, ajib, Pak. Bahkan beliau sampaikan ke ana, inilah kondisi cuaca Madinah memang sulit bagi ana awal-awalnya. Tapi sekarang ana sudah terbiasa, kata beliau. Ana akan berusaha untuk mati di kota Madinah, ana akan jualan, ana akan berusaha berniaga, ana akan istilahnya memiliki usaha bisnis dan sebagainya. Ana berharap bisa bertahan di sini, kata dia. Dan itu dia berharap kondisinya agar Nabi kita Muhammad SAW menjadi apa? Pemberi syafaat. Sampai sekarang masih di Madinah, padahal udah tamat, udah lama. Dan dalam hadis yang lain, Pak, pernah kondisi ada orang-orang yang disebutkan kaum Uraniyun, datang dari Uraina atau dari Uqal. Para sahabat bercerita, qadima 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam nafarun min Uqal. Datanglah beberapa kelompok dari Uqal ke kota Madinah. Awal pertama kali datang, apa kata para sahabat? Fajtawul Madinah. Mereka ini enggak cocok sama kondisi cuaca apa? Madinah, langsung sakit, Pak, Masya Allah. Fa'amarahum an ya'tu ibilas sadaqah. Maka Nabi SAW perintahkan untuk mereka datang ke tempat pengembalaan onta-onta yang diambil dari harta zakat. Nabi perintahkan, berangkat kalian semua ke sana. Untuk apa? Pengobatan. Jadi pertama kali mereka datang ke kota Madinah, langsung apa? Sakit. Persis sama Abu Bakar. Kalau Abu Bakar seorang diri, tapi ini mereka semua berkelompok, satu kaum. Ternyata itu pun mereka sakit juga, gak cocok sama kondisi cuaca apa? Madinah. Taib. Apa yang Nabi perintahkan? Fayashrabu min abwaliha wa albaniha. Minumlah air kencing onta dan susu onta. Air kencing apa? Onta. Makanya kalau antum bisa jumpa onta nanti di sana, minumlah air kencingnya. Kalau mau. Kapan tak mau nggak usah. Boleh. Jadi nggak dikatakan sunnah, enggak. Karena yang namanya air kencing onta itu kalau di kita, antum mau minum ya? Kalau antum mau minum, nggak ada masalah. Tapi kalau ana nampaknya enggak, karena bukan minuman orang Palembang kan gitu, bukan minuman orang Indonesia secara umum. Nabi SAW juga pernah nolak makan satu hewan apa? Dhab, sahih dhab. Apa kata Nabi SAW? La akuluha wa la uharrimuha. Aku nggak makan, tapi aku nggak haramkan. Aku nggak makan gara-gara ini bukan dari bangsa saya, kebiasaan kami, bukan. Jadi ketika itu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy secara umum tidak memakan dhab. Makanya Nabi SAW nggak mau makan. Nah kalau kita juga sama. Kalau memang nggak pernah di kita, nggak usah dipaksakan. Tapi kalau antum penasaran, fadhol minum. Kalau antum penasaran, ini apa sih rasanya? Ya sudah. Siapa tahu rasanya pesing atau apa, penasaran, yang penting hilangkan dulu rasa penasaran kita, tuh minum fadhol. Wa albaniha, dan juga minum apa? Susunya onta. Dan itu khasiat, Pak. Dan bahkan di Madinah itu banyak sekali macam kayak kios-kios itu di samping Masjid Nabawi dijual susu apa? Onta yang sudah ada kemasannya bagus-bagus, Pak. Antum belilah, antum merasakan gimana kondisi susu apa? Susu onta. Fafa'alu. Mereka pun akhirnya mengerjakan perintah Nabi SAW. Mereka minum air kencing onta dan mereka minum apa? Susu onta. Fasahhu, mereka langsung sembuh. Masya Allah, langsung sembuh, Pak. Jadi yang namanya susu onta dan juga air kencing onta itu apa? Obat. Nah kalau obat berarti mau tidak mau itu halal dan itu suci. Makanya air kencing onta itu bukan najis tapi apa? Suci. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, Innallaha lam yaj'al dawa'akum fima harrama 'alaikum. Allah tidaklah menjadikan obat untuk kalian dari hal yang Allah haramkan. Kalau obat berarti apa? Halal. Kalau seandainya najis, tidak mungkinlah diperintahkan oleh Nabi kita SAW untuk meminum itu. Maka apa? Halal. Fafa'alu, fasahu. Mereka pun akhirnya sehat. Tapi Pak, Masya Allah, bukannya mensyukuri nikmat Allah, tapi mereka malah
kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Awal datang ke Madinah, mereka Islam, masuk Islam. Sakit, Nabi perintahkan apa? Untuk apa? Minum susu tadi sama air kencing tadi, air kencing unta. Ketika sembuh Pak, Masya Allah, fartaddu. Cepat sekali mereka langsung murtadnya Pak. Cepat langsung apa? Murtad. Fartaddu, mereka murtad. Wa qatalu ru'ataha. Mereka pun akhirnya membunuh para pengembala ontanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastaqul ibila. Mereka bawa kabur onta-onta tadi milik kaum muslimin dari harta zakat. Fulan punya berapa onta? Akhirnya wajib zakat diambil. Dikumpulkanlah di sebuah tempat pengembalaan onta. Semuanya dibawa kabur Pak. Mereka bunuh para pengembala onta Nabi SAW, dibawa kabur onta-ontanya. Faba'atha fi atharihim. Nabi langsung ikuti jejak mereka. Nabi nggak mau lepas. Nabi kejar mereka semua. Fa'utiya bihim. Sampailah Nabi SAW di hadapan mereka. Ketika sampai Pak, ditangkap satu persatu mereka semua. Faqata aydiyahum wa arjulahum wa samala a'yunahum. Nabi potong tangan mereka, Nabi potong kaki mereka, dan Nabi congkel mata mereka satu persatu. Kenapa Pak? Karena mereka membunuh para pengembala onta tadi dengan cara dipotong tangannya, dipotong kakinya, dan dicongkel apa? Matanya. Nabi kisos. Nabi kerjakan itu Pak. Makanya kalau seandainya terjadi ada hukum kisos di sini Pak, insya Allah aman, tidak ada begal, insya Allah tidak ada begal, yakin dan. Makanya Nabi SAW potong tangannya, Nabi potong kakinya, wasamana ayunahum, Nabi congkel mata mereka satu persatu. Mereka masih hidup, nggak mati Pak, masih hidup, dicongkel matanya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena mereka apa? Mencongkel matanya siapa? Para pengembala onta tadi. Tsumma lam yahsimhum hatta matu. Sampailah mereka itu ditinggalkan oleh Nabi SAW sampai betul-betul mati dulu. Ketika udah mati Nabi lihat, baru Nabi pergi. Masya Allah Pak. Jadi mastiin sampai mati dulu, sebagaimana mereka tinggalkan kondisi orang-orang pengembala onta sampai apa? Mati. Lam yahmishum. Nabi nggak mau tinggalkan mereka sampai dilihat mati. Jadi Pak, sampai getar-getar mereka itu dibiarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saking beliau itu memiliki ghirah. Ghirah ini kecemburuan besar ketika ada umat yang dibunuh dengan cara apa? Sadis. Nabi nggak terima itu Pak. Dan itu terjadi kondisinya. Jadi kita kembali ke tema, orang-orang yang datang ke kota Madinah biasanya langsung apa? Sakit biasanya. Jadi Pak, antum ketika nanti umroh persiap, mau musim panas, mau musim dingin, insya Allah berat Pak kondisinya. Nah, itu kota Madinah. Taib. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha tahu kondisi bapaknya Abu Bakar itu dalam kondisi sakit, datanglah Aisyah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi SAW berdoa untuk kesembuhan Abu Bakar. Apa doanya? Allahumma habib ilainal madinata ka hubbina Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah kami ini mencintai kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota apa? Makkah. Au asyad, atau ya Allah jadikan kami itu lebih mencintai Madinah ya Allah. Ini doa Nabi kita Muhammad SAW. Wa sahihha, dan jadikanlah kota Madinah kota yang sehat. Kota yang apa? Yang sehat. Wa barik lana fi sa'iha wa muddiha, dan berkahilah kami dalam urusan sa' kami dan mud kami. Wa ankul humaha faj'alha bil juhfa. Ya Allah, bawalah demam-demam yang ada di kota Madinah menuju kota Juhfah. Makanya Pak, Juhfah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkenal dulu pernah tempat rawan penyakit di Juhfah. Karena doa Nabi kita Muhammad SAW, bawalah ini ya Allah, demam-demam ini, penyakit-penyakit di kota Madinah ini ke kota apa? Juhfah. Rawan penyakit. Dan bahkan Masya Allah, orang-orang yang melewati dari tempat itu biasanya sakit lewat kota Juhfah. Karena termasuk doa Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan Pak, ketika itu Rasulullah SAW ingin memindahkan mikot untuk penduduk Yaman. Mikot penduduk Yaman itu sama ke Indonesia mikotnya. Dari mana? Yalamlam, sahih. Dari Juhfah mau dipindahkan ke Yalamlam, itu kondisi memang seperti itu. Jadi Nabi SAW melihat kondisi Juhfah, ya memang rawan penyakit Pak. Memang rawan apa? Penyakit. Tapi Allah alam, kalau kita saat ini nampaknya enggak. Apalagi dengan kondisi yang sudah apa? Yang sudah teknologi maju, kondisi yang sudah istilahnya sudah melek dengan kondisi kesehatan dan sebagainya. Kota Juhfah sekarang itu berbeda dengan kondisi yang zaman dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
sampailah mereka di kota Madinah dan Abu Bakar sembuh. Abdullah ibn Uraikid, pemandunya Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW dari Mekah ke kota Madinah, pulang ke Mekah. Selesai tugasnya, pulang ke kota apa? Mekah. Abdullah ibn Uraikid ngabarkan kepada Abdullah bin Abi Bakar, karena Abdullah bin Abi Bakar nggak ikut berangkat. Yang berangkat ke kota Madinah tadi kita sudah sebutkan Rasulullah SAW, Abu Bakar sama siapa? Amir ibn Fuhairah. Abdullah enggak, masih di kota apa? Mekah. Nah ini pulang Abdullah bin Uraikid ngabarkan kepada Abdullah bin Abi Bakar bahwasanya Abu Bakar sudah sampai ke kota Madinah. Ketika itu berangkatlah Abdullah ibn Abi Bakar untuk jumpa bersama bapaknya, bersama Abu Bakar. Itu ditemani oleh Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Sampailah pada akhirnya mereka sampai di kota Madinah. Itu kisah bagaimana hijrahnya Abu Bakar bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kisah yang lain tentang apa? Abu Bakar. Ada kasus yang terjadi ketika perang Badar. Perang apa? Badar. Perang Badar adalah perang pertama yang dilakukan oleh umat Islam ketika kondisinya sudah mulai kuat. Makanya Pak, syariat jihad pertama kali itu ada ketika kaum muslimin di kota apa? Madinah, saat posisi sudah mulai kuat. Jadi nggak bisa serta-merta jihad. Kalau kondisi imannya kaum muslimin masih lemah, kalau kondisi barisan kaum muslimin masih lemah, maka seorang waliul amr akan mengecek ini bisa nggak berangkat ataukah tidak. Jadi banyak orang-orang yang penting jihad, Loh, kalau yang penting jihad, kita lihat kondisi di Mekah pun Nabi harusnya sudah apa? Jihad. Tapi yang namanya jihad itu butuh strategi, butuh keputusan dari waliul amr. Kalau nggak berangkat nggak akan berangkat mereka. Siapa pemimpinnya dan sebagainya. Ini enggak. Presiden kita belum ngomong nak berangkat jihad, enggak. Lihat apa kata presiden dulu, waliul amr. Kalau seandainya memang sudah oke, kalian kaum muslimin berangkat bersama semisal TNI-nya bersama apa. Kalau diperintahkan untuk berangkat kita Pak. Cuman faktanya belum ada panggilan itu. Maka apa? Tetap bersama kaum muslimin. Karena kan dilihat nih, jadi Pak yang lucu, yang musibahnya kalau kita berangkat ke sana bukan tambah menang, tambah banyak mayatnya kaum muslimin. Kenapa? Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba dikasih senjata, nembak ke sana, kena ke sana kan gitu. Nggak tahu kondisi, nggak pernah belajar, main panahan aja nggak pernah. Sekarang kaum muslimin ada kita main panahan? Enggak. Bahkan itu sudah termasuk sunnah mahjurah. Padahal istilah belajar nembak itu termasuk sunnah Pak, dikasihkan kepada apa? Panahan kata para ulama, termasuk sunnah. Tapi apakah ada kaum muslim yang belajar itu? Enggak. Berkuda juga enggak. Padahal berkuda Pak termasuk melatih fisik kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'iddu lahum masata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk melawan orang-orang kafir dengan apa? Kekuatan. Sekarang kaum muslim ini banyak main game anak mudanya. Yang serius taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang serius di masjid itu orang-orang udah tua. Orang yang sudah tua nak berangkat jihad kasihan juga Pak. Anak mudanya ngapain? Lihat nongkrong. La hadis ya ta'allamun, bukan hadis yang mereka pelajari, bukan main game. Antum berangkatlah Pak ke toko biru yang 24 jam ada wifi-nya. Anak pernah beli obat, Masya Allah, beli obat untuk anak-anak yang sakit. Anak berangkat sekitar jam 1, 24 jam kan itu. Anak berangkat malam-malam dari rumah, dari pondok itu ke yang toko biru yang 24 jam itu Pak, yang banyak anak-anak muda di situ. Masya Allah Pak, mata mereka itu masih fokus dengan gadget mereka. Kayak gitu mau jihad gimana? Nggak ada kekuatan iman dan juga nggak ada kekuatan barisan. Maka apa? Itulah pentingnya syariat jihad, harus sesuai melihat kondisi masing-masing. Taib. Perang Badar adalah perang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW meminta pendapat dari para sahabatnya. Ini Pak, di perang Badar, walaupun Rasulullah SAW adalah pemimpin, pemutus, tapi harusnya seorang pemimpin itu minta pendapat, musyawarah. Allah firmankan wasyawirhum fil amr, musyawarahlah kalian dalam perkara-perkara kalian. Jadi gini Pak, walaupun kita pimpinan, walaupun kita ini pemimpin, tapi tetap semisal di lembaga pendidikan kumpul sama guru-gurunya, minta pendapat A, minta pendapat B, minta pendapat C. Oh ternyata fulan ngomong ini, fulan ngomong itu dan sebagainya. Kita compare, kita gabungkan. Ketika yang lebih maslahat A, maka kita putuskan seorang pemimpin. Minta dulu pendapatnya.
Jadi nggak bisa Pak serta merta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau memutuskan suka-suka sendiri, nggak bisa. Rasul tetap apa? Minta pendapat para sahabat. Taib Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berbicara kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya sudah nggak apa, kita berangkat pada perang apa? Badar. Taib terjadilah pertempuran, berkecamuklah kondisi itu. Abu Bakar menghunuskan pedangnya melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah ingatkan Pak, Abu Bakar bukan orang yang terpandang dalam peperangan, bukan orang terdepan. Akhirnya nggak populer nama Abu Bakar dalam peperangan. Apa sebabnya? Melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi macam kayak backnya, pertahanannya. Kita sering sampaikan, Pak, yang terkenal itu biasanya strikernya, penyerangnya, macam Ali bin Abi Thalib itu dikenal karena kondisi itulah kondisi bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih banyak yang dia bunuh. Abu Bakar enggak, Pak, karena defense saja, pertahanan saja, bukan orang yang menyerang. Taib Abu Bakar menghunuskan pedangnya melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib pernah ngomong nih sama orang-orang ketika itu, dia mengatakan ketika beliau ditanya siapa man asja'un nas, siapa orang pemberani dari kalangan kaum muslimin. Ketika itu apa kata Ali bin Abi Thalib? Anta ya Ali, wahai Ali, orang yang paling pemberani itu adalah engkau. Karena kita tahu Pak, Ali ibn Abi Thalib itu adalah orang yang suka gulat. Jadi sebelum perang terjadi, dipimpin siapa dari kalangan muslimin ditunjuk satu, sana orang juga satu. Turgul itu sparring, tapi sparring sampai mati. Ali bin Abi Thalib tidak pernah kalah. Turgul tidak pernah kalah. Dan ketika perang berkecamuk pun rame-rame, Ali bin Abi Thalib selalu terdepan, tidak pernah di belakang. Makanya dikenal. Tapi ketika ditanya, man asja'un nas, siapa orang yang paling pemberani? Apa kata kaum muslimin? Anta ya Ali, engkau wahai Ali. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Ama inni ma barastu ahadan illan tasaftu minhu. Tidaklah aku ini berperang melawan orang ataupun turgul melawan orang kecuali aku menang lawan dia. Tapi ingat, walakin asja'un nas Abu Bakar. Dari kalangan sahabat yang paling pemberani siapa? Abu Bakar, bukan saya. Mentalnya Abu Bakar jauh lebih kuat dibandingkan saya. Ini ucapan Ali ibn Abi Thalib, sang pemberani di saat itu. Ngomong yang paling berani siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Taib. Ketika kaum muslimin itu betul-betul berkecamuk dengan orang-orang kafir, perang Badar pun selesai. Kemenangan untuk siapa? Untuk siapa kemenangan? Kaum muslimin. Padahal Masya Allah jumlahnya kaum muslimin berapa? Lawan, berarti satu orang harus bunuh berapa? 3 kali lipat. 300 atau lawan 900 atau 1000 jumlahnya. Berarti satu orang kaum muslimin kalau mau menang lawan 3, itu berat Pak, Masya Allah. Kapan satu kaum muslimin yang wafat mau nggak mau dilibatkan kepada kawannya, beban itu ada di pundak kawannya, kan kayak gitu terus, berat kondisinya. Tapi ternyata walaupun jumlahnya sedikit, kaum muslimin menang. Makanya Pak, patokan kemenangan kaum muslimin bukan di jumlah, tapi pada apa? Iman. Karena hakikatnya yang memenangkan peperangan bagi untuk kaum muslimin bukan kaum muslimin sendiri. Siapa? Allah. Adapun kekuatan kaum muslimin hanya sebab saja, cuman sebab. Tapi penentunya Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak, wallahi ini pernah diucapkan dan bahkan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar atas izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Pak, Nabi Daud alaihi salam, wa qatala Daud Jalut. Daud itu membunuh siapa? Jalut Pak. Jalut ini ma'ruf, terkenal akan kelihayan dia dalam berperang. Dibunuh sama Nabi Daud. Antum kalau mau cek siapa Nabi Daud sebelumnya, apa latar belakang dia, apakah dia ini Allah orang istilahnya pasukan dan sebagainya, enggak. Tapi yang bisa membuat Nabi Daud membunuh Jalut atas imannya Nabi Daud alaihi salam. Dan Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah, menang pakai apa senjatanya? Ketapel senjatanya, Masya Allah Pak.
bukannya pedang, apa? Ketapel. Menang Daud. Iman. Nah sekarang kondisinya umat Islam banyak nggak jumlahnya? Banyak. Tapi apa kata Nabi SAW? Ghutha ka ghutha'is sail. Jumlah kaum muslimin itu banyak, tapi mereka ini seperti ghutha, buih-buih di lautan, terombang-ambing, ngikut ombak nggak jelas kemana, dan mudah pecah. Coba lihat, muncul tren baru dari orang kaum kafir buat TikTok. Mereka joget, kaum muslimin ikut apa? Joget. Kayak ghutha, seperti apa? Buih-buih di lautan. Buih di lautan itu nggak ada arah. Arahnya kemana? Ombak. Kemana orang-orang berangkat, ngikut itu kaum muslimin. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Orang kafir nih kapan masuk ke dalam lubang biawak, ngikut nggak kaum muslimin? Ngikut. Semua tren yang ngikut. Antum lihat gaya rambutnya kaum muslimin saat ini, ngikut siapa? Orang kafir. Mau mohaknya, mau emonya, mau apa lagi? Udah Pak, kacau sekarang Pak Muda. Sampai pang-pang itu yang dilem pakai ibon, apa itu diwarnai dan sebagainya. Orang mana? Orang barat yang diikuti, na'udzubillah. Dan itu diikuti. Kalau dilihat apa KTP mereka, agama Islam, kaghutha'is sail. Pak, umat sekarang yang paling banyak jumlahnya agama, pemeluk agama yang paling banyak pertama itu Nasrani. Yang kedua apa? Muslim. Yang kedua tuh Muslim. Pertama Nasrani, yang kedua Muslim. Yahudi itu pak kecil jumlahnya. Tapi sampai detik ini, apakah kaum muslimin sudah memerdekakan Filistin? Enggak, seperti buih-buih di lautan. Gara-gara apa? Politik. Susah Pak sekarang untuk membebaskan Filistin. Harir Filistin, merdekakan Filistin. Apa? Gimana kondisinya? Iman kita masih seperti ini. Kita tetap berjihad Pak. Ana selalu doakan Filistin, ana selalu doakan apa? Kaum muslimin. Tapi tetap memang imannya kaum muslimin itu lemah. Tapi imannya penduduk Gaza, wallahi kuat sekali Pak mereka. Kuat sekali Pak. Mungkin kalau kita dikasih cobaan seperti para penduduk Gaza, Palestina, nggak kuat kita Pak. Nggak kuat. Tapi iman mereka kuat. Ana bahkan ada lihat satu video, Masya Allah Pak ya, bagaimana ahlu sunnah, orang sunni berjenggot ketika di rumah sakit bilang, usburu, sabar kalian, untuk ngasih tasliyah, hiburan kepada kaum muslimin yang kena musibah di Gaza. Bayangkan itu Pak, berat. Nah kondisi di luar Filistin saat ini di Indonesianya itu udah banyak lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kondisi kita seperti itu. Ala kulil kita kembali ke tema pada perang Badar, jumlah kaum muslimin sedikit, tapi mereka bisa menang mutlak gara-gara siapa? Pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Karim? Ala inna nasrallahi qarib. Bahwa saya pertolongan Allah itu apa? Dekat jumlahnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa alam. Taib. Kemudian pada puncaknya perang Badar berakhir, kaum muslimin yang menang. Kaum muslimin itu berhasil membunuh 70 orang dari tokoh-tokoh Quraisy. Masyaallah. Tokoh-tokoh Quraisy itu bisa dibunuh oleh kaum muslimin. Insyaallah Subhanahu wa taala tentang kisah perang Badar itu akan Anda ceritakan dalam kisah sirah nabawiyah insyaallah. Taib. Rasulullah SAW itu meminta pendapat dari para sahabatnya tentang tawanan-tawanan yang berhasil mereka tawan dari kalangan Quraisy. Jadi ada yang dibunuh, juga ada yang ditawan masih hidup, ditahan oleh apa? Kaum muslimin. Abu Bakar ketika itu dimintai pendapatnya oleh Rasulullah SAW. Ini tawanan ini kita apakan, kata Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Ya Nabi Allah, haula'i banul ammi wal ashirah. Wahai Rasulullah, ini kata Abu Bakar, mereka yang kita tawan itu adalah sepupu-sepupu kita, saudara-saudara kita, anak dari kerabat-kerabat kita, wal ikhwan, dan mereka ini saudara-saudara kita, bukan saudara agama tapi ya, saudara dalam urusan nasab. Kata siapa? Abu Bakar, fa inni ara an ta'khudha minhumul fidyah. Ambillah tebusan dari mereka ini, suruh orang-orang kafir Quraisy kalau mau membebaskan fulan yang ditawan, bayar dulu ke kami. Bayar apa? Fidyah. Fayakunu ma akhadna minhum quwwatan lana. Akhirnya dari harta yang mereka tebus untuk kita itu adalah sebab kekuatan bagi kaum muslimin. Wa asallahu ayyahdiyahum fayakunu lana aduya. Dan mudah-mudahan ketika mereka bisa pulang, kita enggak bunuh mereka,
itu mereka bisa mendapatkan hidayah Allah. Kata siapa? Abu Bakar. Kalau mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa membantu kita untuk apa? Menyebarkan agama Islam. Tapi ternyata Umar ibn Khattab tidak setuju. Umar bin Khattab itu bersama sahabat-sahabat yang lain. Siapa? Ali. Jadi Umar, Ali sama Abdullah ibn Rawaha itu satu pendapat. Mereka dengan tegas mengatakan enggak. Yajib alaina an naqtula haula. Kita harus bunuh tawanan-tawanan ini. Jangan dibebaskan. Enggak. Mereka memerangi umat Islam. Mereka memerangi agama Islam. Mereka menghinakan agama Islam. Kita udah tawan tiba-tiba kita bebaskan. Mau mereka bayar? Enggak. Tetap yajib alaina an naqtula haula. Kita harus bunuh mereka. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cenderung kepada pendapatnya siapa? Abu Bakar. Taib. Besoknya nih Umar bin Khattab jalan, jumpa bersama Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar. Ini Abu Bakar sama Rasulullah dalam kondisi nangis, terseduh-seduh. Umar bingung. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, akhbirni ma yubkik. Ya Rasulullah, kabarkan kepada saya, kenapa kau nangis? Fa in wajadtu bukaan bakaitu. Kalau aku tahu sebab engkau menangis, pasti saya menangis. Wa illam ajid tabakaitu li bukaikuma. Tapi kalau seandainya aku enggak tahu sebab kalian menangis, aku akan berusaha menangis karena kalian berdua menangis. Cuman ikut-ikutan, Pak, Masya Allah. Jadi belajar untuk apa? Nangis walaupun enggak tahu sebabnya, Pak. Nah, sama antum juga kalau seandainya dapat imam nih bacaannya khusyuk, Masya Allah, imamnya nangis. Kenapa imam menangis ya? Antum enggak tahu sebabnya. Maka apa? Tabaku. Belajarlah untuk menangis dengan nangisnya mereka. Dan itu bisa, Pak. Berusaha gimana kondisinya. Akhirnya kita itu berusaha untuk hati itu lembut. Coba belah Umar, Pak. Antum tahu Umar kan? Umar kapan mukul orang langsung apa? Langsung buta. Langsung buta, Pak. Umar mukul orang. Kita tahu Umar kapan duduk di kuda, kaki itu nyentuh tanah. Umar bin Khattab, kita gantung kakinya. Ini Umar sampai nyentuh tangan. Sampai nyentuh apa? Tanah. Saking besarnya tubuhnya siapa? Umar. Kita tahu bagaimana kondisi ghilzah nih. Antum tahu Hafsah? Hafsah radhiyallahu anha pernah enggak diceraikan oleh Nabi? Pernah enggak? Pernah. Apa sebab? Fiha hijjah. Ada sikap keras Hafsah. Apa sebab? Didikan siapa? Umar bin Khattab. Fiha hijjah. Nabi SAW murka, Nabi terceraikan. Tapi langsung diperintahkan Allah untuk merujuk siapa? Hafsah. Karena Hafsah ini adalah wanita yang baik dan wanita ahlu surga. Dikembalikan, disuruh rujuk Nabi SAW. Langsung merujuk Rasulullah SAW. Tapi pernah diceraikan. Sebabnya apa? Fiha hiddah, kata para ulama. Karena di sikapnya Hafsah itu ada sikap keras. Itu turunan dari pendidikannya siapa? Umar bin Khattab. Tapi Pak Umar itu mudah nangis. Kita ini nggak tahu sekeras apa hati itu untuk susah merenungi kondisi-kondisi kita, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Ngasih tahu kenapa kami menangis. Laqad urida alayya adabukum adna min hadhihi syajarah. Aku ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ada azab dari Allah yang akan menimpa kalian. Adna min hadhihi syajarah, lebih dekat daripada pohon ini, bentar lagi datang. Ini kata siapa? Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Tidak lama turunlah firman Allah SWT. Sebab nuzul ayat. Apa itu? Allah berfirman, "Ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard." Tidak layak bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan perang, enggak boleh. Hatta yudkhina fil ard, sampai mereka melumpuhkan musuh mereka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bukannya dibebaskan, harusnya dilumpuhkan, bunuh mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Turiduna 'aradad dunya. Kalian inginkan fulus-fulus dari tebusan-tebusan tadi, kata Allah. Wallahu yuridul akhirah. Yang Allah inginkan dari kalian agar kalian mengejar apa? Akhirat, bukan dunia. Wallahu wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adabun adim. Seandainya tidak ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala yang mendahului kalian, niscaya kalian akan terkena adab Allah Subhanahu wa taala yang lebih dekat daripada pohon tadi.
Maksudnya bentar lagi kena adab, tapi turun Pak firman Allah Subhanahu wa taala yang membebaskan kaum muslimin dari adab Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Salah keputusan Rasulullah SAW. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Yang halal bagi kalian itu harta ghanimah. Harta apa? Ghanimah. Harta rampasan perang, bukan tebusan tawanan. Itu maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar tahu kondisi Nabi SAW menangis gara-gara itu, Umar pun ikut apa? Menangis. Nah, wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan nanti pada adzan. Fadhal, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan kasus perang Badar. Disebutkan ketika perang Badar terjadi, anaknya Abu Bakar yang bernama siapa tadi ya? Abdurrahman. Insyaallah. Jadi Abu Bakar punya anak yang dinamakan dua-duanya ini Abdullah sama Abdurrahman, dan kita tahu bahwasanya ahabbul asma ilallah, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah sama Abdurrahman. Dan anak itu Pak merasa apa ya? Merasa berterima kasih, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan anak ini memiliki nama Abdurrahman. Anak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Entah kenapa abi anak ngasih nama anak Abdurrahman, tapi anak bersyukur Pak. Walaupun pada puncak-puncaknya anak tuh dipanggil Iam juga, bukan Abdurrahman. Tapi anak bersyukur Pak nama anak Abdurrahman. Nama anak apa? Abdurrahman. Taib. Jadi pada perang Badar, Abdurrahman ibn Abi Bakar itu masih dalam kondisi kafir bersama pihak kaum musyrikin, orang-orang kafir Quraisy. Taib. Pernah kondisi ketika Abdurrahman ibn Abi Bakar masuk Islam, ceritalah kondisi Abdurrahman ini kepada Abu Bakar ayah sendiri. Apa cerita dia? Laqad ahdafta li yauma badrin fatuftu anka wa lam aqtulka. Wahai bapakku, wahai Abu Bakar, dulu saya pernah berhadapan dengan engkau di perang Badar. Entah engkau ingat atau tidak, yang jelas saya pernah berhadapan dengan engkau pada perang Badar. Tapi Abu Bakar nggak nampak. Yang itu siapa? Anaknya Abdurrahman. Fatuftu anka, aku berpaling dari engkau wala maktul, dan aku nggak mau membunuh engkau. Apa jawaban Abu Bakar? Faqal, Abu Bakar langsung menjawab, lakinnaka law ahdafta li lam atuf anka wa qataltuka. Tapi kalau sebaliknya, saya lihat engkau di depan mata saya nggak akan berpaling dari engkau dan saya akan langsung bunuh engkau. Masya Allah. Ketika perang berkecamuk, kaum muslimin lawan kaum musyrikin, itu Pak tidak ada namanya kasih sayang bapak kepada apa? Anaknya. Enggak Pak. Yang namanya persaudaraan itu dibangun di atas apa? Iman. Iman. Mereka lebih mencintai Rasulullah SAW dibandingkan apa? Anaknya sendiri. Mereka lebih mencintai Rasulullah SAW dibandingkan bapaknya sendiri. Makanya ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian itu menjadikan saya lebih ia cintai dibandingkan anaknya sendiri, dibandingkan bapaknya sendiri dan seluruh manusia. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai illa nafsi, tapi saya lebih mencintai diri saya dibandingkan apa? Engkau. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau begitu iman engkau nggak sempurna. Tapi apa kata Umar? Langsung mengatakan, kalau seperti itu maka engkau adalah orang yang paling saya cintai hatta untuk diri saya sendiri. Ini kata Umar bin Khattab. Jadi orang yang paling dicintai oleh kaum muslimin harusnya siapa? Rasulullah. Makanya kapan Rasulullah sakit, kita biasa-biasa aja dengarnya. Kapan Rasulullah tuh luka, kita biasa-biasa aja. Kalau anak kita Pak, ya Allah, kena tombak semisal, tembus, kena peluru tembus, nangis kita Pak. Rasul dilempar batu biasa baik, diejek biasa aja, dihinakan biasa aja, gimana? Makanya itu kondisinya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak membiarkan perasaan ayah, kasih sayang ayah untuk anaknya, karena memang kondisinya apa kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mendapati sebuah kaum yang mana mereka ini beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallah, mereka ini masih menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walau kanu abahum, walaupun mereka ini adalah bapak sendiri, au abna'ahum atau anak sendiri, au ikhwanahum atau saudara sendiri, au ashiratum atau keluarga sendiri. Kalau seandainya masih menjalin kasih sayang, berarti imannya nggak sempurna dia. Walaupun ngaku anak ini beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi masih menjalin kasih sayang dengan orang-orang kafir, bukan beriman itu namanya. Ini kata siapa? Allah. Itu yang diucapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi ala kulli di sini Abu Bakar kondisinya adalah orang pemberani pada perang Badar, hatta anak sendiri siap untuk dibunuh oleh Abu Bakar ketika melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Baik, kasus perang terjadi juga di perang Bani Mustalik. Baik. Kasus pada perang Bani Mustalik apa yang terjadi? Yang antum pernah terdengar kira-kira? Zina, na'am. Aisyah dituduh apa? Berzina. Hadithatul ifk. Kasus apa? Hadithatul ifk. Aisyah dituduh berzina bersama Sofwan ibn Mu'attal. Taib. Ternyata turunlah ayat yang membebaskan bara'ahnya Aisyah dari perbuatan zina. Aisyah nggak akan berzina. Sampai Allah tegaskan dalam Al-Quran Al-Karim, at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita yang baik akan diberikan untuk laki-laki yang baik.
kalau memang pezina nih Aisyah, tidak akan mungkin mendapatkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Sebaliknya apa? Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Kalau seandainya Aisyah ini berzina, harusnya dapat laki-laki pezina. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita pezina tidak halal untuk dinikahi kecuali untuk pezina pula. Aw musyrik, atau orang musyrik. Tak boleh pak kita menikahi apa? Orang-orang pezina, pelacur, tak boleh. Tak boleh pak, cari yang betul-betul suci, yang betul-betul baik. Kalau memang Aisyah ini berzina, tak mungkin dipertahankan. Ternyata Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk mempertahankan siapa? Aisyah. Turun itu apa? Pembebasan Aisyah dari perbuatan zina. Nah, tapi yang terjadi adalah ada salah seorang kerabatnya Abu Bakar yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah ini itu ikut dalam fitnah tadi, ikut tersulut dalam fitnah tadi, ikut menyebarkan info bahwasanya Aisyah berzina dengan siapa? Sofwan ibn Mu'attal. Ya Allah, padahal Mistah ini keluarga sendiri, dan Mistah ini orang miskin. Disebut oleh para ulama, Mistah ibn Uthatha ibn Abbad ibn Muttalib, nama asli itu Auf. Walaqabuhu Mistah, lakopnya, gelarnya atau julukannya itu adalah Mistah. Kana wa ummuhu minal muhajirin al-awwalin. Bapaknya Mistah dan ibunya Mistah ini termasuk orang-orang yang hijrah awal-awal. Tapi apa faktanya? Mata abuhu wa huwa shahir. Bapaknya Mistah itu meninggal dalam kondisi Mistah masih kecil sekali. Fakafalahu Abu Bakar. Maka Abu Bakar yang ngasuh siapa? Mistah, masih yatim, diambillah sama Abu Bakar dan dia apa? Ditanggung hidupnya. Kenapa? Liqarabati ummihi minhu. Karena ibunya itu memiliki kekerabatan dengan apa? Dengan Abu Bakar. Dekat gitu loh, Pak. Ternyata Mistah ini nuduh anaknya Abu Bakar sebagai wanita pezina. Awalnya Abu Bakar diam, tidak mengiyakan, tidak menolak, karena saking berita itu kemana-mana, Pak. Tapi ternyata ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun membebaskan Aisyah dari perbuatan zina, Pak, Masya Allah, apa kata Abu Bakar? La unfik ala Mistah syai'an abada. Demi Allah, saya tidak akan menafkahi Mistah sedikit pun harta dari saya, abadan, selama-lamanya. Saking kesalnya siapa? Abu Bakar. Dengan gampangnya Mistah apa? Padahal memiliki kekerabatan. Kenapa dituduh fitnah, dituduh dengan perbuatan zina? Masya Allah. Wala unfik binaf'in ba'da alladhi qala li Aisyah. Saya tidak akan ngasih satupun nafkah sedikit pun setelah apa yang dia ucapkan untuk putri saya Aisyah radhiyallahu anha. Wa adkhala alaina ma adkhal, dan dia masukkan berita-berita terhadap keluarga kami dengan apa yang dimasukkan, berita-berita info-info dusta tadi. Langsung Pak turun firman Allah negur perbuatan siapa? Abu Bakar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba. Janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan harta, kelebihan rezeki dan kelapangan hidup an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, untuk menahan hartanya untuk memberikan kepada kerabatnya dan orang-orang miskin, wal muhajirin dan orang-orang yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Solusinya apa? Wal ya'fu, maafkan, wal yasfahu, lapangkan dada. Pak, Masya Allah, konflik pun terjadi, pasti nggak akan Allah abadikan insya Allah konflik itu kalau hati kita lurus. Maka apa? Wal ya'fu, maafkan, lupakan semuanya. Afu, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Afu di sini Pak artinya memaafkan tanpa diungkit-ungkit lagi. Sudah lupakan. Yang lalu lupakan, jadi betul-betul bersih. Wal ya'fu, maafkan, wal yasfahu, lapangkan dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, kata Allah. Bukankah kalian mau bahwasanya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Turun Pak firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Abu Bakar dengar dari Rasulullah SAW. Apa kata Abu Bakar komentarnya lupa ya? Wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Demi Allah, aku lebih cinta Allah mengampunkan dosa-dosa saya. Fa'arji' ila Mistah nafaqatahu. Maka Abu Bakar pun langsung mengembalikan nafkah-nafkahnya untuk siapa? Untuk Mistah. Allati kana yunfik alaih, yang dulu pernah dikasih oleh apa? Abu Bakar untuk Mistah.
wa qala wallahi la anzi'uha minhu abada. Demi Allah, sejak turun ayat tadi saya tidak akan cabut nafkah saya dari Mistah selama-lamanya. Masya Allah. Jadi Pak, kalau antum sudah terbiasa ngasih orang fulus sekian, jangan lagi ditahan, kecuali memang mepet tidak ada harta. Kita sudah terbiasa ngasih fulan sekian, kasih terus, jangan ditahan, seterusnya usahakan sampai kapan Allah memang betul-betul kondisi kita lagi sempit, oke. Tapi kalau kita masih ada kelapangan, kasih terus Pak, kasih terus. Dan ini kebiasaan siapa? Kaum muslimin. Abu Bakar termasuk Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kasus perjanjian Hudaybiyah. Tapi insya Allah subhanahu wa ta'ala akan kisahkan kasus Abu Bakar di perang Hudaybiyah. Insya Allah akan anda jelaskan pada pertemuan berikutnya ini, karena banyak pertanyaan insya Allah. Waalaikumsalam Ustaz, izin bertanya, apakah bapaknya Rasulullah SAW masuk surga? Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang sahih, yang rajih, adiknya Rasulullah itu di neraka. Di mana? Di neraka. Kenapa kita katakan itu? Karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abi wa abuka finnar. Bapak saya dan bapak engkau letak di neraka. Ini yang ngomong siapa? Rasulullah SAW. Sudah. Oh kan Nabi, masa bapaknya di neraka? Nuh. Nabi Nuh, anak ini mana? Di neraka. Siapa? Kan'an. Sampai Allah firmankan dalam Al-Quran Karim, ya bunayya irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai ananda saya, naik. Ini Nabi Nuh manggil anaknya Kan'an. Ketika mau terjadi musibah, naik sama kami. Irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Dan jangan engkau bergabung bersama orang kafir. Apa kata Kan'an? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak, saya akan berangkat ke gunung yang tinggi yang akan melindungi saya dari banjir bandang. Apa kata Nabi Nuh? La asimal yawma illa man rahim. Tidak ada pelindung untuk kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Siapa? Orang-orang yang naik ke atas apa? Kapal. Ternyata ikutlah si Kan'an ini bersama orang kafir ke atas gunung, ternyata mati. Nabi Nuh punya anak, di mana letaknya? Di neraka. Itu suatu hal yang biasa. Ibrahim, siapa bapaknya? Siapa bapak Ibrahim? Azar. Di mana letaknya Azar? Di neraka. Apa kata Azar ketika Ibrahim mendakwahkan bapaknya? Qala illam tantahi la arjumannak. Kalau engkau tidak stop dari dakwah engkau kepada saya, jangan ajak saya kepada tauhid Allah. La arjumannak. Kalau engkau enggak stop, aku akan rajam engkau. Ini siapa yang ngomong? Bapaknya. Sampai meninggal bapaknya Azar dalam kondisi kafir. Dan itu biasa. Nah, kata sebagian orang, enggak, Abdullah ibn Abdul Muttalib itu agamanya di zaman fatrah, terputus kenabian, syariat, risalah. Kita katakan enggak, karena di situ ada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal memegang agamanya siapa? Nabi Isa. Nah, agamanya Abdullah itu seperti agamanya Abu Talib. Agamanya Abdul Muttalib menyembah apa? Patung. Makanya apa ucapan Abu Jahal kepada Abu Talib ketika Abu Talib didakwai oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk masuk Islam? Ini Abu Talib mau meninggal. Abu Jahal langsung ngomong, atarghab an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agama bapak engkau sendiri Abdul Muttalib? Yakni menyembah apa? Patung. Pakai Allah Ta'ala ala wa alam. Yang betul adalah orang tua Nabi kita Muhammad SAW itu di neraka tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Nabi SAW. Enggak, Nabi tetap Nabi. Apa kata Allah? Wala tajru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Enggak mungkin Pak Rasul memikul dosanya siapa? Ayahnya sendiri. Karena ada nas dari Nabi kita Muhammad SAW. Salam Ustaz, afwan di luar tema, bagaimana ciri-ciri Aisyah? Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau saatnya ciri-ciri sifat karakter adalah orang yang rajin, orang yang taat ibadah. Tapi kalau paras wajah adalah orang yang putih kulitnya, orang yang paling cantik di zamannya Aisyah, dan orang yang paling cerdas. Bahkan disebutkan afqah nisa'il ummah. Aisyah adalah wanita yang paling faqih dari umat Islam. Wanita, Pak. Dan kulitnya putih. Kena matahari langsung apa? Langsung merah. Makanya disebutkannya Humairah. Humairah ini adalah wanita
yang merah kapan kena panas? Kalau kita, istri kita gimana Pak kalau kena panas? Kalau hitam jangan dipanggil Humaira, panggil Sauda. Apa arti Sauda? Wanita hitam. Humaira itu untuk wanita yang putih, kapan kena panas itu merah. Humaira cantik, Masya Allah. Terus gimana Ustadz kalau putri ana namanya Humaira tapi hitam? Ya nggak apa-apa. Sebagaimana Nabi Yusuf putih, ada dari kita yang ngasih nama anaknya Yusuf padahal apa? Wireng. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah sama sekali. Nah, Humaira itu putih, merah wajahnya, Masya Allah. Antum tahu Pak, Masya Allah, Aisyah tuh seneng juga hobi apa? Hobi dandan. Makanya kapan istri kita banyak dandan jangan dilatahan juga Pak. Mau beli krim pagi, krim malam, krim duha, krim sore biar kebaik. Karena Aisyah ini pernah nanya sama Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ma balagaka? Apa yang gimana kau bisa mendapatkan minal ahadits dari hadis-hadis Nabi SAW yang itu nggak sampai ke kami hadis-hadisnya? Kenapa kau bisa betul-betul banyak?" Karena sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita SAW siapa? Abu Hurairah. Ada Abu Hurairah, ada Anas bin Malik, ada Ibn Mas'ud, ada Ibn Abbas, ada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah kalah dari Rasulullah, dari Abu Hurairah. Apa jawaban Abu Hurairah? "Ya ummah, wahai ibuku, syaghalaki al-quhal, engkau itu disibukkan dengan bercela. Kalau saya enggak, saya pun tak bisa makan. Karena apa? Kondisi bersama Abu Sufa. Makanya saya bisa belajar dengan Nabi SAW lebih banyak dibandingkan engkau, karena engkau sibuk apa? Dengan celak tadi." Aisyah nerima Pak kondisi itu, karena memang Aisyah cantik dan memang berdandan di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Pak, kalau perempuan berdandan tidak apa-apa, biarkan aja. Karena Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, "Awamay yunasya fil hilyati wa huwa fil khisami ghair mubin." Wanita itu tumbuh dari kecil fil hilyah dengan perhiasannya. Masih kecil, masih bayi Pak udah ditindik, tap. Kasih apa? Anting. Dikasih gelang. Pak, Masya Allah. Antum tahu perempuan Pak masih bayi tidak ada rambut dikasih bandu. Perhiasan fil hilyah. Jadi kapan istri kita berdandan Pak biar kebaik. Yang penting duitnya ada. Kapan mau fulus ngomong, "Dek, katek duit kita ini." Tapi kalau ada duit kasih aja sudah, kalau saya dilarang, biarkan aja, biarkan. Nah, itu wanita. Jadi Aisyah memang hobi untuk berdandan dan itu nggak ada masalah, bukan aib, bukan aib. Salam Ustaz izin bertanya, apakah motivasi agar tidak mudah takut hantu? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum wa khafuni." Jangan takut kepada makhluk, wa khafuni, takut kepada saya saja. Kata siapa? Allah. Apa? Ngapain takut? Sampai misi mbah. Lewat pohon misi mbah. Mana mbahnya? Nggak ada. Oh, ada penunggunya ini. Nggak usah takut. Nggak usah takut, Pak. Bangun mental. Bangun mental, Pak. Jin itu Pak, kalau lihat kita bisa lari Pak, sering. Makanya kadang-kadang kita ngerukyah itu sudah lepas jinnya, lepas jinnya, lepas jinnya. Tapi kapan orang takut dengan jin, mau ngerukyah sampai 5 jam pun, dikerjain sama jin. Tapi kalau jiwanya mental pemberani, Imam Ahmad ibn Hanbal ketika itu di zamannya pernah ada yang kesurupan. Ahmad ibn Hanbal sibuk belajar. Apa kata Imam Ahmad ibn Hanbal? Bawalah sendal saya ke sana. Bawa apa? Sendal. Sampaikan ini sendalnya Ahmad ibn Hanbal. Dibawa Pak sendalnya. Ini sendalnya Ahmad ibn Hanbal. Langsung keluar Pak jinnya. Takut sama jamaah Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal meninggal. Kesurupan lagi nih. Apa yang terjadi? Ada obatnya, sendalnya Imam Ahmad. Bawa. Dibawa Pak. Ini sendalnya Ahmad ibn Hanbal. Apa kata jinnya? Mata Ahmad. Ahmad udah mati. Ahmad udah mati, masih kesurupan, Mak. Jadi mental. Makanya ada sebuah hadis Nabi kita SAW mengatakan Umar, Pak.
Lau salaka Umar fajjan, la salaka syaitanu fajjan min ghairi fajji Umar. Kalau Umar lewat di sebuah jalan, setan akan nyari jalan selain jalan Umar. Oke, Anda sering sampaikan, Pak, cara yang paling mudah untuk membangun antum mentalnya itu kuat, sholat malam. Sering Anda sholat malam, santri di kelas sholat malam sendiri-sendiri. Nggak usah takut, bangun mental minimal 3 rakaat. Anda sering sampaikan, ke santri Anda juga Anda sampaikan, santriwati Anda juga Anda sampaikan. Bangun mental, sholat malam. Saya tentu takut, Pak, wallahi takut sama kita. Jadi nggak usah perlu takut kita sama setan. Ini nak ke kamar mandi baik takut santri. Kadang-kadang kan gitu, minta kawan-kawannya. Ada salah satu santri kami, Pak, masya Allah, mau sholat malam, kelas 1 Tanawi, bangunin anak kutab untuk nemanin dia sholat apa? Malam di masjid. Masih minta kawan 1 Tanawi, 1 SMA, dibangunin kawan yang masih kutab untuk nemenin apa? Sholat malam. Ya Allah Akbar. Yang kutab dia tidur, lanjut tidur, dia sholat malam tapi takut. Ay, gimana? Ada kejadian, Pak, waktu kami panggil waktu itu ada santri Sanawi. Jadi alhamdulillah bangun mental, wallahi bangun. Antum mau ruqyah sana, mau ruqyah sini, Pak, belum apa-apa udah takut duluan setan itu. Takut dulu. Salam Ustaz ini bertanya, apa hukumnya menyewakan kios untuk menjual barang yang tidak benar seperti rokok, minuman khamr dan lain sebagainya? Haram. Kita punya ruko, kita sewakan semisal untuk jual khamr, wallahi haram. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian saling bahu membahu dalam kondisi apa? Dosa dan maksiat. Kenapa? Karena kita juga akan memikul dosanya. Kita wasilah akan tersebarnya khamr dan sebagainya. Allah a'lam. Salam Ustaz, apakah boleh membangun kijing di atas kubur? Tidak boleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh para sahabat, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal al-qabr. Rasul melarang kuburan itu untuk disemen. Untuk diapain? Disemen, dikapurin. Wa an yubna alaihi, apalagi dibangun. Tidak boleh. Dibangun sampai semisal berapa meter, tidak boleh. Terus apa? Wa an yujlasa alaihi, dan enggak boleh diduduin. Jangan. Wa an yuktaba alaihi, dan enggak boleh dikasih tulisan. Di batu nisan itu ada tulisan, enggak usah. Enggak usah. Itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah pakai kijing, biarkan aja. Terus gimana takut nanti longsor? Kasih batu. Keliling itu kasih apa? Batu. Itu pun maksimal lah 1 jengkal. Itu dia kondisinya. Allah a'lam. Salam Ustaz, apa hukumnya menempelkan tato mainan pada leher, pada bagian yang tak terkena wudhu? Allah alam. Pakai mainan tatoan walaupun bukan tato beneran, hukumnya haram karena tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menurut sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Maka nggak boleh anak-anak itu pakai tato jagoan neon semisal, tap ditempel semisal di sini. Kan main-mainan, nggak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nggak boleh. Kita orang tua harus mengingatkan anak-anak kita. Wallahu a'lam. Salam Ustaz, izin bertanya, apabila kita buang angin dan kita sholat, selesai sholat kita baru ingat kalau wudhu kita batal, apakah sholat kita sah? Nggak sah lah. Nggak sah. Karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata illa biwudu. Tidak sah salat seorang kecuali dengan apa? Wudu. Wala wudu'a illa liman lam yadhkur ismallah alaihi. Dan tidak sah wudu seorang yang tidak menyebutkan apa? Nama Allah, bismillah. Allah a'lam. Salam, afwan Ustaz, tema apa hukum orang yang marah tanpa alasan? Itu gangguan mental itu, Pak. Bisa bawaan dia kondisi karena sudah kebiasaan. Yang kedua bisa gangguan syaitan, emosian. Kalau orang sudah emosian biasanya ada gangguan dari syaitan. Suami suka marah, suka mukul istri, suka mukul anak, itu gangguan syaitan. Dan hampir rata-rata rumah tangga yang istilahnya dibangun dengan kondisi suka mukul istri dan sebaliknya, KDRT dan sebagainya, datang ke anak bilang nampaknya itu kena jinnya, anak ruqyah kesurupan, Pak. Dan itu biasanya seperti itu, ada setannya. Makanya disebutkan yang namanya marah itu dari siapa?
syaitan. Makanya Nabi kita SAW melihat ada dua orang yang saling ejek-ejekan sampai marah-marahan. Apa kata Nabi SAW? Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhum ma yajib. Aku tahu sebuah ucapan kalau diucapkan oleh mereka berdua hilang rasa marah mereka. Apa ucapan itu? A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Berarti marah ini datangnya dari siapa? Syaitan. Wallahu alam. Hadis Nabi kita Muhammad SAW ketika ada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi kita SAW, ya Rasulullah ausini, wasitkan saya. Apa wasit Nabi? La taghdab, jangan marah. Ausini, la taghdab, ausini, la taghdab. 3 kali Nabi ngomong apa? La taghdab. Faraddada miraran wa qala la taghdab. Itu diulang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Salam Ustaz, izin bertanya di luar tema, apakah bisa mencekik, pukul atau membunuh jin? Bisa. Mencekik jin. Nabi pernah nggak mencekik jin? Pernah. Nabi lagi sholat, ada setan yang dia tuh suka hobi ganggu orang sholat, namanya khanzab atau khinzab. Nabi lagi sholat, ditampakkan wajahnya. Nabi kaget, dicekik sama Nabi SAW, ditahan sama Nabi sampai Nabi ikat di tiang Masjid Nabawi. Apa kata Ibn Mas'ud? Tangan dan kakinya jin itu, setan Pak, kapan sudah ditangkap, sudah diikat, dia kayak manusia sampai dilepas hilang dia. Apa kata Ibn Mas'ud? Aku melihat di tangan dan jarinya itu seperti selaput. Antum tahu yang jari ada selaput itu hewan apa ya? Bebek ya. Nah itu, seperti itu jarinya. Dan berkuku, tajam. Kata Ibn Mas'ud. Itu dimainin, dicandain sama anak-anak Madinah. Apa kata Nabi SAW? Aku kasihan sama jin ini. Kalau seandainya anak-anak Madinah nggak memainkan dia, aku akan biarkan dia di situ. Pelajaran, Pak. Tapi Nabi kasihan, rahim. Nabi itu rahmatan lil alamin. Hatta untuk jin Nabi itu sayang. Kasihan. Nabi bebaskan. Abu Hurairah nangkap jin, bisa ditangkap, bisa. Ketika itu bulan apa? Ramadan. Nah, ingat, tidak semua setan dikurung oleh Allah di neraka bulan Ramadan. Enggak. Buktinya hadis Sahih Bukhari, Abu Hurairah lagi jaga zakat fitr, datang jin, ditangkap sama Abu Hurairah. Apa kata jinnya? Innani fakir wa li'iyal, aku ini orang fakir dan aku memiliki tanggung jawab keluarga, lepaskan saya. Dibebaskan. Abu Hurairah hati lembut, dibebaskan. Besok paginya Abu Hurairah ngabarkan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Besok datang lagi itu. Ternyata siapa itu? Jin. Jadi kalau sudah ditangkap bisa. Dan bisakah bunuh jin? Bisa. Anda tahu sahabat Nabi yang SAW yang terbunuh gara-gara bunuh jin? Ditombaknya Pak jin, karena ketika menjelma ditombaknya, mati jinnya, mati juga dia. Karena kenapa? Dibunuh sama keluarganya, keluarga jin. Ketika waktu itu jihad, itu disebut dalam sebuah hadis. Makanya antum ada salah satu ikhwah, Pak, masya Allah, terganggu jinnya. Ini gara-gara dia ini nakok balam, nakok karet, nyadap karet. Ikhwan ini kesurupan, Pak, sampai 1 bulan nggak datang ke masjid pondok, nggak datang. 1 bulan, 1 bulan. Istrinya itu kerja di kami panggil Bude. Kata budenya, sakit Ustaz, nggak datang ke pondok, nggak bisa datang ke masjid. Sampai harus ke rumah sakit dan biaya BPJS itu waktu itu tertunggak mahal sampai jutaan dan tidak bisa dilunasi. Oh, Nabi bilang jangan dulu ke rumah sakit, jangan dibayar dulu BPJS kalau antum tidak mampu, nanti anda datang. Tapi datanglah abangnya beliau datang, dan Ustaz doakan Ustaz, insyaallah anak hari ini akan ngurus biaya itu, insyaallah anak akan. Oh jangan Pak, jangan. Anak pada subuh ini kosong, ayo kita ke sana. Ke sana ke rumah beliau yang sakit tadi. Ketika sakit Pak, ketika anak rukyah, masya Allah. Kondisinya memang kesurupan Pak, langsung kejang-kejang kesurupan. Anak suruh keluar, muntahlah di situ. Waktu itu ember karena anak nggak siap plastik, nggak siap apa. Anak bilang ke istri, Budi tolong ambilkan ember. Bawa ember, muntahlah di situ. Keluar jinnya. Zuhur udah ke masjid. Apa kata dia? Ustaz, dulu anak nginjakkan kaki ke masjid aja langsung anak pulang lagi. Jadi mau masuk pondok langsung pulang lagi. Karena berat kondisinya. Apa sebabnya Pak? Mimpi. Anak bilang, antum pernah mimpi nggak? Pernah. Anak nih mimpi di malam hari, anak kencing di satu kebun itu, di kebun dengan anak kok, anak kencing. Nah malamnya anak mimpi, ketika anak mimpi di malam itu, anak kencing juga langsung dipatok ular. Oh, itu sebabnya gara-gara dia kencing tidak mengucapkan apa? Doa Bismillah, ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa Pak, apalagi tempat yang seperti itu anak bilang. Taib, habis itu akhirnya bisa balik lagi. Nah, ala kulli di sini, jadi jin itu bisa dibunuh, bisa disakiti, dan juga bisa apa? Ya, bisa dicekek, itu bisa. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab.
Salam Ustaz, apakah boleh kita insecure? Syukran. Apa insecure? Apa insecure? Maluan ya? Maluan atau istilahnya apa ya? Termasuk doa Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut, malu bawaannya. Oh enggak mau, itu sifat pengecut. Doa itu Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl, dari sifat bakhil dan juga apa? Jubn. Jadi doa apa? Allah. Salam Ustaz, yang bertanya apabila kita zikir lalu kita lupa tadi jari yang mana atau keberapa, bagaimana Ustaz? Nah, wallahu alam, kita bangun yang paling sedikit. Awalnya kita yakin yang paling mana. Kalau seandainya nggak yakin, cari yang paling sedikit. Sama seperti rakaat sholat. Kita ragu rakaat kedua atau rakaat ketiga. Ragu kita nih. Taib, yang mana yang paling kuat? Nggak yakin juga, masih ragu. Maka apa kata para ulama? Bangun yang paling sedikit. Berarti rakaat kedua. Itu dia. Itu istilah cara bagaimana kita kalau lupa ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam Ustaz, yang bertanya apa itu dhab yang Ustaz katakan tadi dan di mana kota Juhfah. Dhab itu biawak gurun, dan biawak gurun itu halal karena dia itu bukan hewan buas. Nah, biawak kita makan ayam. Haram, Pak. Dhab ini anak kasih Pak ya gambar dhab. Dan itu sampai sekarang dimakan Pak dhab itu. Ini adalah dhab. Iguana gurun, kadal gurun. Tapi kalau kita Pak istilahnya biawak itu makan ayam, iguana itu kalau udah kondisi kayak gitu berarti minas siba, haram hukumnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dzinabin minas siba. Nabi melarang setiap hewan buas yang memiliki apa? Taring. Haram. Kalau biawak kita haram. Allah a'lam. Jadi kalau istilah kita tuh biawak gurun top itu. Kalau biawak gurun enggak, Pak. Enggak makan hewan. Jadi bukan hewan buas dia. Allah. Salam Ustaz, tema apa hukum orang selalu minta-minta? Haram. Sudah sampaikan haram. Santri jangan suka minta. Jangan kita suka minta, Pak. Hatta ikhwah juga jangan suka minta-minta. Makanya ana sampaikan, Pak, kalau ada yang suka minta-minta, jangan kasih makan, kasih modal. Sudah dikasih modal masih minta-minta juga, ingatkan. Pak, hadis Nabi kita sallallahu la yazalun nas yas'alunan nas. Orang-orang ada yang selalu minta-minta, terus minta hatta ya'tu yaumal qiyamah, sampai mereka akan datang pada hari kiamat dalam kondisi laisa ala wujuhihim muz'atul lahmin. Wajah mereka tidak ada sekerat daging pun. Kondisi tengkorak. Kapan datang pada hari kiamat orang dalam bentuk tengkorak wajahnya, berarti itu suka apa? Minta-minta. Sampaikan hadis itu. Terus gimana? Kasih usaha, Pak. Jadi mereka istilahnya enggak hobi minta-minta. Jadi kasih apa istilahnya? Ya, kasih pancingan, ya, kasih umpan untuk pancingan, jangan kasih apa? Ikannya. Agar dia bisa berusaha. Wallah a'lam. Tapi bantu, Pak. Kalau memang antum tahu kondisi susah, jangan dibiarkan, Pak. Wallahi bantu. Antum kasih makan, bantulah, bantu. Dan nggak ada salah juga kita keluarkan duit untuk itu. Minta dia, kita datang ke kita, Pak. Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Kan gitu kata Allah. Di harta kita kaum muslimin itu ada hak maklum yang sudah ada jatahnya. Untuk siapa? Lisaili wal mahrum, untuk yang minta dan orang yang nggak mau minta. Jadi kapan ada yang minta, kasih aja. Apalagi kita tahu dia ini sholat, rajin dan sebagainya, kasih. Nggak usah tanya, oh kan udah ada duitnya, kasih aja sudah. Kasih, kan udah dikasih, kasih aja bismillah ya Allah. Kasih aja sudah bismillah. Dan nggak juga ngurangin harta kita kok. Tapi sampaikan hadis Nabi, sampaikan, Pak, ini dari anak. Tapi setiap dia minta, sampaikan hadis tadi. Jangan ditahan, Pak, jangan ditahan. Kalau anak ya, anak nggak akan tahan. Kalau untuk, apalagi kita tahu dia ini berjenggot, dia ini semisal kondisi orang yang kita tahu istilah jasa dia dulu kayak mana untuk kita dan sebagainya, kasih, Pak, biarkan aja. Nggak usah sugon semua orang, nggak usah. Kan udah dikasih, biarkan aja, kasih, ya Allah sudah.
Tapi sampaikan hadis Nabi tadi untuk mengingatkan dia agar pada hari kiamat tidak kondisi apa? Wajah tengkorak. Seperti itu, Pak. Itu kondisi Nabi kita Muhammad. Nabi kapan diminta? Ada satu hadis. Masuk ila Rasulullah SAW syai'an illa a'ta. Nabi tidaklah diminta sesuatu hal kecuali pasti Nabi ngasih. Tiru Nabi, khairul huda huda nabiyina Muhammad, sebaik-baik petunjuk-petunjuknya siapa? Rasulullah. Kan udah cukup, kasih baik sudah. Ada satu kasus Rasulullah SAW, Rasulullah ini bajunya lusuh, Pak, acak-acakan, udah jelek baju Nabi. Nabi pakainya cuma 2. Apa yang dipakai sama apa yang dicuci? Kalau kita sabrek-abrek, Pak, masya Allah, apalagi ummahatnya. Cuma 2, Pak. Tapi pakai Nabi lusuh sekali. Ada salah seorang wanita yang kaya sahabiat yang ngomong ke Nabi SAW, ya Rasulullah, aku kasih engkau pakaian baru. Bagus, Pak, wallahi bagus. Nabi SAW ketika itu senang, beliau bawa ke kajian. Sesampai beliau itu selesai kajian, apa kata salah seorang sahabat? Ya Rasulullah, aku butuh baju engkau yang baru. Apa kata Nabi? Engkau butuh? Iya, saya butuh. Oke, baik. Saya pulang dulu ke rumah. Nabi SAW pulang ke rumah, Nabi lipat bagus-bagus, Nabi kasih ke sahabat tadi. Sahabat yang lain langsung marah. Tas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alimta annahu la yaruddu sa'ilah. Engkau minta dari Rasul dan engkau tahu kondisi Rasul kapan diminta enggak akan nolak. Beliau pasti kasih. Dan Rasul wa huwa muhtajun ilaiha, dan Nabi butuh baju itu, kenapa kau minta? Ini semua sahabat ngomong, marahin, menghargai ini sahabat. Apa kata sahabat tadi? Inni lam ahtaj ilaiha. Aku enggak butuh memang baju itu. Yang aku butuhkan agar dia jadi kafan saya ketika saya meninggal. Masya Allah, litakuna kafani. Butuhnya enggak sekarang, Pak. Butuhnya kapan? Ketika meninggal masih lama. Rasul butuh hari itu. Tapi tetap apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kebiasaan para sahabat kaum muslimin adalah mereka dahulukan orang lain padahal mereka butuh. Mereka dikurang ekonominya. Tapi tahu orang juga susah, dikasih, Pak. Antum tahu kasus sahabat Nabi kita Muhammad SAW, kedatangan tamu. Dia enggak ada lagi bisa jamu tamu tadi. Punya makanan sedikit, apa yang terjadi? Dimatikan lampunya, makan bareng. Dia nggak makan, Mbak. Dimatikan lampunya agar tamunya itu bisa makan dengan lahap, seakan-akan yang tuan rumah ikut apa? Makan, padahal nggak makan, Mbak. Itu kondisi gitu, Pak, kita. Kapan ada yang datang, kasih sudah. Nggak usah, kan udah dikasih. Semisal, apalagi dia sakit semisal, Pak, nggak usah mikir panjang-panjang, kasih aja sudah kasih. Antum punya 100.000, kasih 100.000. Ustaz, kalau satu ke 100.000, 100.000, banyak duitnya. Terus apa masalah? Ada, Pak, anak-anak kecil datang di lampu merah. Anak perempuan semisal minta, antum tahan? Kasih, Pak, kalau antum mampu. Kenapa? Hadis Nabi SAW, la yaruddu sa'ilah. Nabi kapan diminta, siapapun yang minta, Nabi nggak akan tolak. Sampai orang kafir minta, Nabi kasih enggak? Nabi kasih. Minta kambing, Nabi tanya, berapa engkau butuh? Semua satu lembah ini yang kau punya. Apa kata Nabi? Engkau butuh? Iya, bawalah semua. Anda punya 8 domba, Pak, diminta 1, Anda suruh, bawalah. Tapi beli. Nabi enggak bawa free, majan, gratis, bawa semuanya. Rasulullah SAW. Rasul. Makanya, Pak, jangan ditahan-tahan harta itu. Wallahi harta itu antum akan dihisab oleh Allah. Akan dihisab. Kasih, Pak, kasih. Jangan ditahan. Anak bilang jangan ditahan. Jangan ditahan. Kapan minta kasih. Tapi sampaikan hadis Nabi. Jangan antum, kan sudah di cover, enggak usah, Pak. Enggak usah dikorek-korek, enggak usah. Akan menyakiti hati dia. Wallahi, Pak, rentan itu hati orang fuqara masakin. Hati itu lembut, Pak, rentan. Jangan disebut. Ustaz, afan tema, apakah boleh kita sholat memakai cadar? Wanita enggak boleh sholat pakai cadar. Harus buka cadarnya. Apa hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? La yaqbalullahu salata haid illa bi khimar. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat yang sudah wanita yang sudah balik, wanita yang sudah haid kecuali pakai khimar. Khimar ini adalah hijab yang tidak ada penutup di wajahnya, khimar. Jadi enggak boleh pakai apa? Cadar. Wallahu a'lam. Salam Ustaz, izin bertanya dua tema, bagaimana hukuman rajam? Rajam itu diberikan untuk orang yang liwat sama orang yang apa? Zina, pelacur, dirajam. Dan dirajam itu apa kata Allah? Wal yashhadu adabahum ta'ifatun minal mu'minin. Dan kasusnya orang yang dirajam harus disaksikan oleh kaum muslimin. Dilihat, Pak, untuk pelajaran agar kita tidak apa? Berbuat zina atau berbuat liwat. Wallahu a'lam.
Salam Ustaz, afwan di luar tema, apakah boleh kita memberikan makanan kepada kucing jalanan dan menyayanginya walaupun itu kucingnya garang? Boleh, halal. Jangankan kucing yang liar, anjing yang liar aja. Hewan yang paling najis apa? Anjing. Hewan yang paling najis itu anjing, Masya Allah. Ada salah seorang wanita disebutkan anna mra'atan baghiyan. Ada salah seorang wanita pezina, wanita yang paling jelek, yang paling buruk. Wanita apa? Pezina. Hewan yang paling najis apa? Anjing. Ra'at kalban yatufu bi bi'rin wa qad adla lisanahu min al-'atash. Wanita pezina ini melihat seekor anjing liar ngelilingi satu sumur, kehausan dia, dan dia sudah ngos-ngosan mengeluarkan lidahnya. Fanazalat fi bi'r. Turunlah ini wanita ke sumur tadi. Fa akhadhat muqaha, diambil sendalnya, diciduk air tadi sumur tadi. Naik ke atas, Pak. Yang biasanya turun sumur, lanang apa betina? Lanang, mana ada Pak wanita nyebur sumur tuh nggak ada. Ini turun ke sumur Pak, cuman untuk nolong anjing, Masya Allah. Naik dia ke atas, Masya Allah, dikasih minum. Apa kata Nabi SAW? Faghafarallahu laha, Allah ampunkan dosa-dosanya gara-gara tadi. Ya Allah, wanita berzina yang paling buruk, dan juga anjing, hewan yang paling najis. Apalagi kucing. Kasih minum, gak ada masalah. Allah alam. Ustaz, apa hukum orang salah paham? Ya minta maaf lah. Minta maaf, itu su'udzan, salah paham. Kenapa? Nabi mengatakan iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jangan suka su'udzan, karena su'udzan itu adalah ucapan yang paling dusta. Salah paham akhirnya. Allah alam. Salam, saya pernah melihat video orang yang lagi menunaikan umroh tawaf. Kemudian saat di zoom dari kamera jauh, badan warga Indonesia lebih kecil daripada badan orang luar negeri. Apakah benar-benar lah? Pak, kita lagi umroh, Pak, antum tahu wanita-wanita Irak yang di belakang ini al-Iraq. Kan biasanya kalau wanita-wanita Irak tuh pakai sal, Pak, yang diikat yang segitiga belakangnya. Yang warna hijau, warna biru itu gitu, wanita Irak. Pak, yang kita ngikutin arus, mereka para wanita yang sudah tua bisa dihalangin ya Pak kita. Ini kan kita keliling nih. Dia bisa ngelewatin mutus ini Pak. Kita kan gini kaum muslimin arusnya. Dia bisa diputus Pak. Besar-besar badan mereka tuh, apalagi Afrika. Antum mau nyoba nyium Hajar Aswad bareng mereka susah Pak. Ana setiap umrah alhamdulillah ana berusaha untuk cium Hajar Aswad. Tuh alhamdulillah dapat. Tapi lama Pak, lama. Terakhir anak sampaikan ke istri, Dek jangan ikutan adik di sana. Jadi anak suruh tunggu di, anak kan sudah selesai manasik, yang pulang sudah. Anak mau Hajar Aswad. Karena gini Pak, sunnahnya sebelum tinggalkan Ka'bah itu antum istilam rukun yamani. Antum usap rukun yamani dan juga apa takbil Hajar Aswad antum cium atau antum sentuh. Itu sebelum antum tinggalkan Ka'bah. Anak suruh Dek sana ke makam Ibrahim. Anak berangkat nih, Pak, lama ini ngikut arus ya, tapi insya Allah nyampe itu Pak. Karena gini, ngikut arus, walaupun ombang ambing, tapi lama-lama maju itu, lama-lama maju karena orang yang sudah nyium akan ke belakang, gitu. Jadi ngikut aja, pelan-pelan aja ngikut arus. Dan nggak boleh Pak antum orang Afrika itu Pak, anak pernah dikelein, tinggi mereka ya Allah sama orang IPB, India, Pakistan, Bangladesh, kuat-kuat itu Pak asli. Di pitchingnya kita pun bisa dia. Jadi orang Indonesia ini enaknya alhamdulillah kecil bisa masuk Pak, masuk, dan itu anak kerjakan itu lama gitu bisa nyempil. Memang betul orang kita ini orang kecil, makanya Pak orang-orang yang besar zaman dulu termasuk Tatar ini termasuk Genghis Khan itu kecil dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj, tapi ada suku yang barbar Turki, maka orang Turki itu lu menguasain Pak. Dan ini keturunan dari Nabi Nuh, ada 3. Dan kita termasuk yang keturunan kecilnya. Aslinya Pak ada yang besar, dan itu kalangan Atrok namanya. Atrok ini dari kalangan orang-orang Turki. Allah alam bisawab. Salam Ustaz, izin bertanya, apa hukum membaca Al-Quran sambil berbaring tetapi tidak sholat, tidak sakit? Boleh. Nabi SAW bersabda, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Silahkan kalian mengingat Allah dengan berzikir ataupun baca Quran dalam kondisi apa? Qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubikum, dalam kondisi apa? Berbaring. Halal, wallahu a'lam.
Oh, curhat ini Pak. Salam Ustaz, apa hukum orang yang suka marah-marah? Contoh, orang satu mengatakan, anti udah mandi? Orang dua, udah. Orang satu, ya Allah santai aja sih. Orang dua, orang santai kok, anti aja yang marah-marah. Ustaz ngeselin banget Ustaz. Insyaallah. Jangan emosian, jangan emosian. Dulu anak tuh Pak emosian orangnya. Dulu anak tuh suka berantem Pak. Dulu ya. Abangan aja, alhamdulillah anak punya abang. Anak dulu emosian, memang emosian. Dulu di pondok itu anak pukul anak orang sampai bibirnya. Karena dia ganggu adik anak perempuan, disebarkannya anak surat-suratan sama kembaran anak sama si Ica kan ya. Yuh, berani dia ngomong gitu. Siapa yang ngomong? Si Fulan gitu. Kakak kelas anak Pak lebih tua 2 tahun. Oh, nggak ada sama anak panggil ke kamar mandi. Habis Pak, kita turun dulu sekarang jangan pergi. Oh, sampai gerubak. Itu semua akhirnya santri datang. Dinasihatin sama abang anak. Ketahuan kayak gini, dikeluarin. Biar kawan ya Nabi bilang. Biarin aja. Kenapa? Karena dia bilang kembaran anak itu surat-suratan sama dia. Enggak apa-apa lah. Biarin. Habis itu anak dinasihatin terus. Jangan suka emosian. Yang nasihatin abangnya orang yang lembut, Pak. Macam kayak Abiana. Abi itu lembut orangnya. Anak ini ikut Umi. Umi ini agak istilah agak tegas gitu kan. Abiana orangnya lembut. Nah, abang anak nasihatin terus. Jangan emosian. Itu datang dari siapa? Syaitan. Nasihatin terus. Alhamdulillah sekarang enggak, Pak. Sudah agak mendingan. Kalau dulu di pondok Salam Ustaz Afan ini bertanya di luar tema, apakah membaca Al-Quran tanpa mengenakan hijab? Apakah boleh? Boleh. Karena tidak disyaratkan membaca Quran dalam kondisi menutup aurat. Sama kondisi orang nanya, Ustaz apa hukum wudhu tanpa pakai sempak, kata dia. Syarat sahnya wudhu tidak harus menutup aurat. Gitu, Allah alam. Ini Sungai Medang waktu itu, Pak. Waktu kita sudah jam 8, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi nasihat untuk santri, jangan suka marah. Sama untuk santri, jangan suka marah, jangan suka berantem, tidak ada manfaatnya. Kalau seandainya diganggu, ngomong sama siapa? Ustadz, ngomong sama ustazahnya. Ustadz, anak diganggu, ustazah anak diganggu. Jadi akhirnya nggak terbiasa untuk marah. Karena kalau sudah kebawaan emosi, penyakit. Dan itu sembuhinnya agak lama. Tapi ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.